Pip, pip, pip. Dengan malas aku berguling dan mematikan alarm. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Hari itu hari Senin. Hari pertama di kuliah tahun ketigaku. Aku dan beberapa teman sudah kembali ke sekolah seminggu lebih cepat dan bersama-sama merayakan pekan terakhir musim panas. Tak terasa, hari Senin pagi tiba. Perlahan aku bangkit lalu berpakaian. Kukenakan celana pendek olahraga, kaos kampus, dan topi yang kupakai terbalik. Orang lain mungkin akan berpikir aku tampak seperti pria pemalas yang jorok dan enggan bercukur. Tetapi mereka tidak tahu apa yang baru saja kualami. Pada musim panas tersebut, aku menjadi korban penyerangan brutal. Aku menderita beberapa tulang patah dan luka di wajah. Aku harus menjalani sejumlah operasi rekonstruksi wajah untuk mengatasi kerusakan. Sekolah, penampilanku di kelas, atau nilai-nilaiku adalah hal-hal terakhir yang kupikirkan. Aku hanya senang telah selamat dan masih berada di tengah teman-temanku. Rumahku berjarak beberapa blok dari kampus, sehingga aku dapat pergi dan pulang dengan berjalan kaki. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar pelajar di universitasku. Aku tiba di Baldwin Hall, lalu menaiki tangga ke lantai 3 untuk sesi bahasa Spanyol 202 kelas bahasa asing terakhirku yang dipersyaratkan untuk kelulusan. Memenuhi persyaratan itu adalah satu-satunya tujuanku berada di sana. Ketika itu, aku tidak tahu betapa salah anggapanku. Sang dosen yang berkebangsaan Spanyol mulai mengabsen keras-keras. Ruangan dipenuhi sahutan. Aquí, Dan presente, sebuah nama dan suara menarik perhatianku. Laura Miller. Kudengar Aki yang pelan namun indah datang dari seberang sisi ruangan. Aku mengedarkan tatapanku dan menangkap senyum terindah yang pernah kulihat. Dia mengenakan jaket Truman Softball. Ada beberapa temanku di tim softball, dan segera saja kukirimkan pesan teks kepada salah satunya, mengatakan bahwa ada gadis di kelas bahasa Spanyol yang juga pemain softball dan akan kunikahi. Pesanku dibalas dengan nada bercanda. Okay deh. Beberapa bulan berikutnya, aku selalu menyempatkan berbincang dengan Laura sebelum, selama, dan setelah kelas. Suatu hari, akhirnya aku mengumpulkan cukup nyali untuk mengirimkan pesan yang mengatakan aku perlu bantuan belajar. Tentu saja pernyataan itu tidak benar, tetapi itulah rencanaku agar dapat menghabiskan waktu bersamanya. Malam itu, kami bertemu di perpustakaan. Alih-alih belajar, kami justru mengobrol selama berjam-jam mengenai berbagai hal, dari yang penting hingga omong kosong. Aku bercerita mengenai trauma yang kualami dan Laura menunjukkan perhatian serta dukungannya. Lama-kelamaan, kami mulai pergi bersama dan menonton film. Kami membangun hubungan sebagai teman, namun kami berdua tahu kami tidak ingin berhenti di situ. Pada akhir bulan November, wajahku terasa amat sakit, tetapi kupikir itu hanya bagian dari proses penyembuhan. Setelah seminggu dengan rasa sakit yang semakin hebat, aku menyetir kembali ke rumahku di Saint Louis untuk memeriksakan diri. Aku diberitahu bahwa rasa sakit bersumber dari infeksi setelah salah satu plat yang ditanam di pipiku saat operasi pertama pecah menjadi bagian-bagian kecil. Dokter bedah pun menjadwalkanku operasi. Aku khawatir hubungan yang baru saja bermula dengan Laura akan berakhir. Tidak ada yang mau menghadapi hal seperti ini saat hubungan baru saja dimulai. Sejujurnya, jika dia memilih meninggalkanku, aku tidak akan menyalahkannya. Aku tidak tahu berapa banyak operasi yang harus kujalani, sementara Laura pun perlu berkonsentrasi pada kegiatan softball dan kelas-kelasnya. Dia tidak butuh beban tambahan menghibur pacar yang sedang sakit. Kusiapkan hatiku menghadapi kepergiannya. Seminggu kemudian, aku kembali ke sekolah. Kejutan reaksi Laura tidak seperti yang kuperkirakan atau kutakutkan. Bukan saja dia tidak berniat meninggalkan hubungan kami, dia juga menghadapinya dengan gagah. Laura hadir tidak hanya secara fisik membantu mengompresi wajahku dengan es dan memastikan aku meminum obat. Dia juga hadir secara emosional, seringkali dia tinggal hingga larut atau menginap untuk menemaniku berbincang atau memelukku saat aku menangis. Meskipun keesokan paginya dia harus berlatih softball atau harus belajar untuk suatu ujian. Emosiku naik turun dengan hebat dan Laura adalah penyelamatku. Setelahnya, selama operasi-operasi rekonstruksi wajah, Laura tidak pernah pergi dari sisiku. Jelas bagiku dia akan tetap tinggal sampai garis akhir, apapun yang terjadi. Di hari aku kembali dari operasiku, aku tahu dia sosok istimewa. Bukannya melarikan diri dan berkonsentrasi pada diri serta kehidupannya, dia justru membantuku melalui masa-masa sulit itu. Aku bahagia dapat berkata bahwa gadis yang kutemui di kelas bahasa Spanyol di tahun ketigaku berkuliah telah menjadi bagian besar dalam hidupku dan perkembanganku sebagai seorang pribadi.
bagian terbaik dari kisah ini? Dia menjawab, Iya, terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Dari masa sulit dan ketidakpastian, aku menemukan kekuatan dalam diriku dan dukungan luar biasa dari Laura. Bertemu di kelas bahasa Spanyol, siapa sangka bahwa dari sebuah akui sederhana, kami akan membangun hubungan yang begitu kuat dan berarti. Laura telah menunjukkan bahwa cinta sejati hadir di saat-saat paling sulit dan menantang. Aku merasa sangat beruntung telah memiliki dia di hidupku, dan hari ini aku dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah tunanganku. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.